Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Perkenalkan saya Ruzan Erlangga. Uh, Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Introduction to Human Resource Management atau pengantar manajemen sumber daya manusia. Dalam setiap organisasi, baik kecil maupun besar, manusia adalah faktor yang paling penting. Tanpa manusia yang kompeten dan termotivasi, sebaik apapun sistem atau teknologi yang dimiliki perusahaan, hasil tidak akan maksimal. Nah, disinilah peran Human Resource Management atau disebut HRM, yaitu seni dan ilmu dalam mengelola orang agar mereka dapat bekerja secara efektif dan berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Nah, harapan saya setelah presentasi ini kita semua bisa lebih memahami bagaimana pengelola sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam keberhasilan organisasi. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Nah, definisi inti HRM adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk mengelola karyawan dalam suatu organisasi. Tujuan organisasi proses ini bertujuan memastikan sumber daya manusia digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Fokus utamanya pengembangan, motivasi, dan pemanfaat potensi manusia sebagai aset utama perusahaan yang tak ternilai. Next. Sejarah singkat HRM, evolusi peran, manajemen personalia. Awalnya peran HR sangat terbatas, berfokus pada administrasi gaji, pencatatan, dan kepatuhan terhadap aturan ketenaga kerjaan. HRM strategis modern. Kini HRM adalah fungsi strategis yang vital. HR berkolaborasi dengan manajemen puncak dalam perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan. Nih contoh, perusahaan besar seperti Amazon memiliki spesialis HR, yaitu berfokus pada analisis data, talenta, pembangunan kepemimpinan, dan keseimbangan kerja hidup. Oke, 4 pilar fungsi utama HRM. Fungsi-fungsi ini membentuk siklus hidup karyawan dalam organisasi. Poin pertama, rekrutmen dan seleksi. Menarik, menyaring, dan memilih kandidat terbaik yang selaras dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Manajemen kinerja, mengevaluasi kinerja, memberikan umpan balik berkelanjutan, dan merencanakan jalur pengembangan karir karyawan. Pelatihan dan pengembangan, mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan menyediakan program untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan adaptasi karyawan. 4. Kompetensi dan benefit, merancang struktur gaji, insentif, dan tunjangan yang adil dan kompetitif untuk menjaga kepuasan dan retensi karyawan. Peran strategis HRM dalam organisasi: mendorong perubahan organisasi, membantu memfasilitasi transisi, mengelola resistensi, dan memastikan tenaga kerja siap beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah. Kedua, membangun budaya produktif, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, etis, dan kolaboratif yang secara langsung mempengaruhi moral dan efisiensi. Ketiga, meningkatkan ROI perusahaan, mengelola talenta secara efektif, human capital, memastikan setiap investasi pada karyawan menghasilkan pengembalian nilai yang maksimal bagi perusahaan. HRM, sumber keunggulan kompetitif, aset tak tertandingi.
Karyawan dengan keterampilan pengetahuan dan pengalaman yang unik dan langkah adalah sumber keunggulan kompetitif yang paling sulit ditiru oleh pesaing. Perusahaan-perusahaan terkumah mengalokasikan anggaran besar untuk program pelatihan khusus dan insentif retensi guna melindungi modal intelektual mereka. Tantangan krusial HRM masa kini, keberagaman dan inklusi, memastikan tempat kerja yang adil dan representatif, serta mengelola perbedaan generasi dan latar belakang untuk kolaborasi yang efektif. Kedua, kesejahteraan karyawan, menyediakan dukungan untuk kesehatan mental dan fisik termasuk fleksibel untuk mengatasi burnout dan stres pasca pandemi. Adaptasi teknologi, mengintegrasikan teknologi baru dan menyesuaikan proses rekrutmen serta pengembangan keterampilan agar relevan dengan otomatisasi dan AI. HRM di era digital, transformasi efisiensi. Teknologi mengubah cara HR beroperasi dari administrasi menjadi strategi. Sistem informasi SDM HR, penggunaan platform terintegrasi, misalnya Workday, SuccessFactors, untuk mengoptimasi pengajian, cuti, dan data karyawan, meningkatkan efisiensi. Analitika HR menggunakan data, misalnya tingkat retensi, waktu rekrutmen, dan untuk memprediksi tren dan membuat keputusan berbasis data mengenai talenta. 3. Manajemen kinerja digital, memanfaatkan program pelatihan online, e-learning, dan alat umpan balik digital untuk pengembangan karyawan yang lebih personal dan mudah diakses. Studi kasus, peran HRM sebagai mitra strategis melihat dampak nyata sensitif HRM pada kinerja bisnis. Ini pelatihan intensif, implementasi program pelatihan keterampilan teknis meningkatkan produktivitas sebesar 20% dalam 1 tahun. Program kesejahteraan, program dukungan mental, kebugaran, dan jam kerja fleksibel berhasil menurunkan tingkat turnover sebesar 15%. Keterlibatan manajemen, HRM diintegrasikan sebagai mitra strategis memberikan wawasan talenta untuk pengambilan keputusan bisnis utama, misalnya ekspansi pasar. Kesimpulan dan ajakan aksi HRM adalah kunci keberhasilan. HRM bukan sekedar fungsi administratif, tetapi penggerak utama kinerja dan budaya organisasi. Kedua, investasi dalam pengelola SDM yang baik adalah investasi masa depan yang menghasilkan ROI yang berkelanjutan. Ketiga, mari kita tingkatkan peran HRM untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan siap menghadapi tantangan global. Baik, itu saja yang presentasi yang saya sampaikan hari ini. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.